Legenda Putra Langit. Reinkarnasi. Kalau gucinya hancur satu saja, tak mungkin formasi guci, jelas tak utuh lagi. Jiwa penjahat ku hajar kau, kutu buku yang lembek. Biar ku jajal ketangguhanmu, ah, kok tanahnya lembek, kunyuk, pasir terapung. Rupanya dalam radius 10 yard di sekitar guci, semuanya adalah pasir terapung. Penjahat, inilah formasi bumi, satu dari catur formasi makam. Tolong, tenang, aku datang menolongmu. Menolong katamu, kau pikir itu gampang? Menolong orang penting jangan sungkan-sungkan. Gerakan tubuh siluman pukau unik sekali, ia bisa lolos dari sergapan lontar gemunung. Ku bantu kau lolos dari maut kakak. Tapak yang membahana dari kipas kaca menghimpit dari udara. Gelombang laut menutup bukit. Lebih mementingkan jiwa sendiri, siluman pukau terpaksa secepatnya meloncat, menjauhi formasi arus pasir. Ditinggal pergi siluman pukau, nasib si biksu raksasa seperti telur di ujung tanduk. Biksu raksasa terkubur hidup-hidup, tersedot formasi arus pasir yang dahsyat. Dua unggulan bertarung di angkasa dengan jurus pegangan masing-masing. Benturan antara dua tenaga dalam yang prima, otot menggembung, berimbang. Di saat pertarungan mencapai puncaknya, konsentrasi cahaya barat sedikit terganggu begitu salah satu telah dihancurkan. Ketika tenaga dalam cahaya barat sedikit mengendur, ia dipaksa terbang. Kala sejurus saja, mungkin sekali cahaya barat bakal cedera. Air matanya mengucur dari mata kanannya, tampaknya penglihatan Jenggala terganggu. Cahaya barat itu kecil. Kita hancurkan saja dulu gucinya. Bila guci induk bisa dihancurkan, jelas formasi nawa guci sakti porak-poranda. Celaka. Jenggala bertekad hancurkan guci induk. Tak peduli apapun, busur pagi menahan Jenggala. Punggung busur pagi yang terbuka tanpa pertahanan menjadi sasaran empuk. Pernah disengat, Jenggala segera ayunkan kedua tangannya menghalau panah sakti. Ku ingin tahu seberapa tangguh ragamu. Niat mereka menghancurkan guci harus ku cegah. Sekalipun nyawakulah taruhannya. Sengatan kail baja tak mampu meredam semangat busur pagi untuk menyelamatkan guci. Busur dan panah sakti mengurungkan niat Jenggala yang berkobar-kobar. Edan, selalu saja aku dihalangi. Tak ada pilihan lain, guci di depan mata itu terpaksa ditinggalkan dulu. Melayang mundur dengan jeritan pilu, busur pagi cedera berat. Kalau mimpi jangan sampai ke langit ketujuh. Tenaga belum terhimpun penuh, Jenggala dipaksa terbang bak anak panah lepas dari busurnya. Berbahaya. Kalau saja busur pagi kurang cekatan, guci sudah hancur. Nyaris berhasil, menjengkelkan sekali. Busur pagi terkapar dalam kondisi tidak karuan. Sungguh menakutkan tapak Jenggala. Darah mengalir dari lubang panca indranya. Auh, sebisaku, harus. Aku bangkit, tenaga penghabisanku. Menyadari ketangguhan masing-masing, cahaya barat bersiap-siap menghimpun tenaga maksimal. Meski untuk selangkah pun, Sri Gunting sulit maju ke pintu gerbang. Teropong Peramal mengawalnya ketat. Ah, syukurlah. Rembulan sudah bersinar penuh lagi. Formasi nawa guci sakti akan segera bekerja begitu purnama datang. Guci mulai berkilauan disiram remangnya rembulan. 3 orang takut akan cakar beracun siluman pukau yang gerakannya aneh. Siluman pukau mengalihkan serangan ke Nuri bersulam yang dinilainya paling lemah, memancing agar dia mau menusukkan tapaknya. Tapaknya berkulit badak. Jarum itu cuma mampu menyentuhnya. Cara racun siluman pukau membalik. Punggung tapak Nuri terluka. Celaka, adik Nuri terluka. Tapakku jadi sebab. Racunnya ganas sekali. Si jahat yang licik. Jangan cemas dik, aku yang akan membuang racun itu. Saat menolong Nuri, punggung lontar gemunung dibokong oleh siluman pukau. Wow, nyaris. Rupanya gulungan buku itu adalah belati tajam. Sungguh beruntung nasib siluman pukau. Kipas kaca maju memaksa siluman pukau mundur. Nuri Sulam dan Lontar Gemunung adalah pasangan yang sedang dimabuk asmara. Kenapa kulitmu berubah gelap? Adik Nuri, racunmu telah hilang. Aku lega. Jangan gusar. Biar ku bantu membuang seluruhnya. Kesempatan baik jangan dibiarkan berlalu. Menghancurkan satu guci. Hadiahnya tanda jasa. Nuri Sulam menjadi geram.
Puluhan jarum dilemparkan dan salah satunya bernama benang baja Gurdi. Hancurkan Guci, tukarlah dengan nyawa. Pertunjukan murahan, menganggap enteng lawan. Ia pun kena batunya. Aduh nyerinya. Benang tersebut terbuat dari serbuk baja yang tajam mengiris. Sebagai senjata pamungkas benda rahasia ini jarang dipakai. Permainan apa lagi ini? Lihat baik-baik tanganmu kunyuk. Nuri siluman membetot. Benang tajam terasa ngilu di tangan siluman Pukau. Tanganku. Kesadarannya terlambat. Perahu juga bisa terbalik di air dangkal. Begitulah konon peribahasanya. Sekarang jaga lehermu. Tak peduli ancaman. Siluman Pukau segera melayangkan tendangan dahsyat. Kaget sekali. Nuri bersulam melompat mundur. Wow. Aduh tanganku. Penyakitan. Kenekatan Nuri bersulam bisa mengusir musuhnya. Siluman Pukau kabur untuk mencari jalan menghentikan pendarahan. Barulah, setelah luka itu dibakar pendarahan itu terhenti. Hah? Guci yang satu ini tak berpengawal. Saatnya mengapa penghargaan. Busur pagi yang sekarat maju menghadang. Ah, menggagu saja si prajurit keok ini. Tanpa menghiraukan serangan, busur pagi mencengkeram keras lengan Kail Kubur. Biar kita mati bersama saja. Dengan mencengkeram lawan, busur pagi melabrak pintu kayu dengan kepalanya. Pintu kayu hancur menganga. Kok dingin sekali. Formasi Bayu ada di balik pintu. Angin beku menusuk tulang. Keduanya tersedot masuk ke gua. 100 derajat di bawah titik beku. Dingin merasuk sumsum. Ah, angin apa ini? Membekulah darah yang mengalir di sekujur tubuh busur pagi. Kail Kubur yang menggigil kedinginan tak kuasa merapal jurus lagi. Berhasil menyelamatkan Guci. Busur pagi sangat terhibur. Senyum menghiasi akhir hayatnya. Belum ada manusia awam yang mampu mengatasi formasi Bayu. Cuma, yang sangat mengenaskan itu pengorbanan busur pagi yang sampai akhir itu. Gerhana bulan hampir berlalu terangnya jadi benderang. Guci sakti segera pancarkan kemilaunya bila bulan penuh sinarnya. Menghadapi hantu gesit dan gajah amuk seorang diri. Posisi genting kalbu cukup gawat. Ketika bayang-bayang malam jadi putih. Meditasi nawa Guci sakti pun bisa dipenuhkan. Orang ini berusaha mengulur waktu. Kalau kuladeni, tak bakal sempat aku menghancurkan Guci itu. Begitu gagasan muncul, hantu gesit keluar terbang dari laga yang seru-serunya. Denting kalbu agak kewalahan menghadapi kedua lawannya. Hahaha, untuk satu Guci yang hancur, imbalannya satu tael emas. Nuri bersulam tersentak sadar. Kipas kaca yang sedang berkonsentrasi membantu lontar gemunung mengeluarkan racun. Sulit memberikan pertolongan. Hati Mawar memang masih berada di atas angin. Tapi tak mudah menang mutlak atas kumbang gemana. Aku harus melindungi Guci induk. Tapi membiarkan Guci yang lain, apa boleh buat? Hahaha. Mudah saja hancurkan Guci ini. Lontar gemunung rela mati keracunan untuk menyelamatkan Guci. Sayang terlambat, saking girangnya hantu gesit jadi lengah. Terpegang ia oleh lontar gemunung. Berang beralasan racun yang menyerang jantungnya. Lontar menjadi nekat. Mereka terguling masuk ke dalam formasi Tirta di tengah-tengahnya. Kenapa menarikku masuk ke sini? Ketika tersadar semuanya sudah terlambat, ia berteriak ke... Rupanya cairan dalam formasi Tirta adalah cairan yang melepuhkan. Ia berprinsip mati bersama lawan jauh lebih berharga. Gerhana bulan hilang total. Rembulan bak pirang perak bersandar pasrah pada angkasa raya. Guci yang menyerap cahaya itu jadi berkilauan. Baik sekali, gerhana bulan telah berlalu. Masih ada 3 Guci lagi. Berarti meditasi nawa Guci tak bisa sempurna. Meditasi sepertinya sudah dimulai. Tenaga sudah kuhimpun. Akan ku coba kini. Halilintar getarkan langit versus urbanisasi Sukma. Waktu meditasi hampir sempurna, cahaya barat memancarkan energi ufuk baratnya. Saat itu kilauan rembulan membentuk bayang-bayang naga hidup. Pemandangan di semua Guci jadi luar biasa. 5 naga melesat menyatu ke Guci induk. Ketika 5 naga telah padu, muncul satu makhluk raksasa. Terima kasih atas restu Sang Maha Tinggi. Tak sia-sia pengorbanan kawan-kawan.
Masakan aku yang sesakti ini tak mampu membatalkan meditasi. Penuh nafsu Jenggala menyergap, ia lengah posisinya sendiri. Sanjaya tak membuang peluang emas. Sungguh telak, kau terjebak cahaya barat. Wajahku memang tersengat, tapi meditasimu pun hancur pula. Memanfaatkan daya cahaya barat, tubuh Jenggala melesat ke arah guci induk. Tak seorang pun menyangka guci induk tercium baunya. Kepanikan merajai hati sang ibu. Jangan, tak pelak lagi, hancurlah guci itu. Tamat sudah meditasi kalian. Hahaha, cahaya barat tak kuasa lagi kendalikan amarahnya. Kumasukkan kau ke formasi tirta. Kematian sudah diambang pintu. Nyeri itu sampai ke ulu hati, hingga Jenggala berontak. Serakah kau orang jahat. Sebuah tendangan dahsyat menenggelamkan Jenggala kembali. Takkan muncul lagi dia yang sangsit di kolam. Sementara itu, celaka, pimpinanmu sudah tewas, masih berani juga kau. Yah, aku janji kita bakal berjumpa. Camkan baik-baik kata-kataku. Tak perlu ku kejar. Gajah amuk, mundur. Wah, terlambat sedikit saja. Kasihan gajahku. Aneh, denting kalbu tak mengejar mereka. Di sela sesak napasnya, denting kalbu mengusap air matanya yang tak berhenti mengalir. Pembunuh durjana, cepat atau lambat akan kubalaskan. Hati Mawar terkulai memegangi tubuh terbujur itu. Oh, anakku sayang. Tuan Putri, dia bukan putramu. Astaga, lalu anak siapa gerangan ini? Dengan diam-diam, khawatir tidak disepakati. Denting kalbu menukarkan putramu dengan anaknya sendiri. Ananda Raja Wali kami tempatkan di ruang bawah tanah. Dia si kacang mini, putra kesayangan denting kalbu. Maafkan kelancangan kami berdua Tuan Putri. Yang dihancurkan Jenggala itu guci tiruan. Aslinya tetap di ruang bawah sana. Aku tak mampu halangi mereka. Cepat buka panel kendali. Tengok keadaan Raja Wali di sana. Denting kalbu segera memutar kaki arca gajah. Tampak lubang menganga di tengah lantai. Terimalah terima kasihku saudaraku. Tuanku, inilah wujud citra pengabdian hamba pada Tuan. Sungguh suatu kehormatan bahwa putraku bisa gantikan keberadaan Ananda Raja Wali. Mari segera tengok ke bawah. Untuk menjaga penjarahan, leluhur cahaya barat sengaja membangun makam keluarganya di bawah kolam cairan berbahaya. Di dekat situlah guci asli diletakkan. Oleh kungfu yang belum matang, Nuri bersulam menggigil. Guci induk 4 kali lebih besar dari yang lain. Kesatuan dari 5 ekor naga itu melayang mengitari guci induk bersuhu beku itu. Ah, apakah anak kita membeku di dalam sana? Berlian merah yang lahir bersama dia, menjadi hawa sakti pelindung pembawanya. Cahaya berlian merah menghalangi hawa dingin merasuki tubuh Raja Wali. Namun, setitik demi setitik cahaya beku merasuki celah mikro tubuhnya. Udara di luar cahaya sakti sudah membeku. Hawa dinginnya menusuk. Aneh, kenyamanan malah meronai wajah Raja Wali. Lebih dingin lagi. Masih tahan kok? Mendadak muncul semburan bara api dari bawah guci. Cepat menghindar. Hawa beku dari nawa guci bercampur hawa panas api bumi. Rupanya, ada sumber inti panas bumi tepat di bawah guci. Maksudnya, untuk merangsang perpaduan hawa dingin negatif yang ada dengan hawa panas bumi positif di atasnya. Persilangan langit bumi adalah titik kekuatan ilmu nawa guci sakti yang membawa keberuntungan dan kemenangan. Api bumi semakin membara. Mungkinkah anak kita sanggup menahankannya? Hati Mawar, mati hidup anak kita tergantung, apakah ia sanggup melalui percobaan kali ini? Tuan Putri tak perlu cemas, Raja Wali dilahirkan untuk kebenaran bukan? Semoga Yang Maha Pemurah melindunginya. Ya ampun, di bawahku panas sekali, di atasku beku. Nyaris saja cahaya sakti berlian merah tak mampu menahankan dua arus itu. Aku sudah berjanji pada ayah ibu, aku akan kuat. Raja Wali, jangan sampai pengorbanan putraku sia-sia. Hahaha, kalian pikir aku bisa dibohongi? Siasatku lawan dengan siasat. Ketahuan. Lihat caraku menghancurkan guci ini. Sadar bakal kalah, sekalian Jenggala nekat. Aku sudah sangsi tadi waktu kurasakan guci mudah hancur. Bukan dari sari tembaga murni, menahankan nyeri. Jenggala merapal hawa pelindung. Menunggu kesempatan,
tak tahan sakit ia kabur. Malah menemukan jalan ke makam itu, cahaya barat terlambat menyadari datangnya lawan. Benturan jenggala hanya merontokkan kaki Guci. Tubuh Guci retak, bara api berpencar ke 4 penjuru. Raja Wali terjungkir balik oleh olengnya Guci. Wah, panas sekali, api bumi memasuki Guci lewat celah retak. Di bawah himpitan panas dingin sekaligus, Raja Wali tersiksa. Aku tak peduli api sekalipun, anakku harus kuselamatkan. Dengan gesitnya ia mampu menghindar. Oh, nasib Raja Wali sungguh bak telur di ujung tanduk. Trio kepercayaan barat melancarkan serangan serentak. Jenggala yang sedang konsentrasi pada Guci tersengat. Guci memang kokoh tak terkira, diserang 2 kali pun utuh. Interaksi panas dan dingin, ditambah hempasan keras, jenggala memporak-porandakan kondisi Raja Wali. Urat-uratnya membengkak, cahaya barat menyerang kembali. Terhormatkah mengeroyok itu? Hei, biar ku pinjam daya tapakmu kali ini. Guci induk meledak, lidah-lidah api memburu ruang ke atas. Naga besar menjunjung tubuh Raja Wali, menari-nari, sungguh indah pemandangannya. Oh, apa itu? Berhasilkah? Atau gagalkah? Anakku, hati Mawar berusaha menolong putranya, tanpa menyadari bahaya untuk dirinya. Sebuah harga yang mahal. Ibu, bocah kunyuk membokong. Kau apakan ibuku? Kau keliru. Bocah yang masih alit ini tersungkur. Tapak kuat membelah gunung. Sanggupkah kau Raja Wali? Selamat tinggal, aku memilih waktu lain untuk jumpa kalian lagi. Jenggala yang cedera parah memilih ambil langkah 1000. Hati Mawar, oh, kekasihku tercinta, jaga anak kita. Istriku, sayangku, tak usah cemaskan putramu. Dia sehat tuanku putri. Raja Wali, ibu, Raja Waliku, kuatkan bu, ibu, kuat juga kan, anak manis, kaulah harapan satu-satunya negaramu ini. Baik-baiklah hidup di dunia ini ya, ibu. Raja Wali akan ingat pesan ibu, terpulang kita selalu kepada kehendaknya. Raja Wali jatuh tak sadarkan diri. Kuil Lentera Barat, semua yang gagal tunduk menyerah. Sudahlah, kalian semua ku ampun, yang jelas aku berhasil menipu mereka. Puas hatiku, Guci induk itu dan si bocah yang diagung-agungkan itu, semuanya hancur sudah olehku. Hahaha, adik ke-9, cepat kirim kabar ini pada Raja Zof. Ayah, cepatlah bermeditasi, cederamu tidak ringan. Ah, ini kecil, aku belum puas cahaya barat masih hidup. Sesungguhnya cedera jenggala memang amat parah. Namun semangat saja yang membakar ketahanannya. Gunung harta terpendam. Luar biasa bocah ini, jadi seperti remaja. Tapi warna kulitnya jadi normal. Meditasinya sempurna, liontin sakti yang kuhadiahkan dulu mampu melindungi denyut nadinya. Tapi tidak terhadap kerangka tubuhnya. Tapak si jenggala terlalu kuat. Cuma ilmu reinkarnasilah yang mampu menyelamatkan anak ini. Mohon petunjuk apa yang musti ku perbuat. Sudahlah, cederamu sendiri parah. Serahkan anak itu padaku. Meditasi ini akan menguras energi yang sudah kau himpun 30 tahun. Ini akan menunda waktumu naik ke langit. Yang sangat ku cemaskan bukan itu. Aku cuma butuh 20 tahun lagi. Hanya, aku tak dapat mengingkari nuraniku. Aku tak sanggup membiarkan keajaiban pada bocah ini dilewatkan begitu saja. Terima kasih, akan ku ingat seumur hidupku. Ah, sudah, 49 hari kemudian akan ku kembalikan padamu seorang anak yang lebih luar biasa lagi. Cita-citanya sungguh tinggi, ia tinggalkan segala bentuk keduniawian, dan rela membuang 30 tahunnya untuk yang bukan anaknya sendiri. Wah, belum nasibku menjadi manusia dewa. Alis singit bermeditasi menyerap sinar fajar. Raja Wali pingsan, antara hidup dan mati berbatas sehelai kertas. Inti sinar fajar menjelma jadi gumpalan bola bercahaya. Tahu, yang sulit dinalar awam. Kehangatan sinar itu dialirkan pada tubuh Raja Wali. Di keremangan pemandangan tampak wajah lain. Sebelum jadi jelas, Raja Wali sudah sadarkan diri. Istana Zouta, pesta mabuk kemenangan ini sudah jalan 3 hari ya. Mereka berhura-hura, kita yang lelah setengah mati. Masa 2 hari mau mandi saja tak sempat. Mendadak muncul beberapa wanita berpakaian hitam dari semak belukar. Langsung melumpuhkan para dayang itu.
Hah, kalian berdua ketiban pulung. Panah-panah sakti tak terelakkan. Kedua pengawal langsung terkulai. Ayo, bergegaslah, secepatnya mereka menukar pakaian para dayang. Racun ultra ini akan mencabut nyawamu, hei Raja Zov. Rupanya mereka ini para pembunuh yang menyelusup. Mereka membawa senjata rahasia yang mematikan. Kolam arak adalah kegemaran Raja Zov yang sangat terkenal. Membuat dirinya lupa pada kesengsaraan rakyat jelata. Raja dan para menteri tenggelam dalam pesta yang memabukkan. Mereka sudah terlalu mabuk, sekarang ini saatnya aku bertindak. Kejayaan selalu memihakmu Baginda. Hahaha, tak kubayangkan perkabungan cahaya barat saat-saat ini. Kemenangan nyata-nyata sering mengantar seseorang pada kekalahan. Hahaha, ambilkan aku arak lagi. Burung itu sudah kembali. Kabar dari Jenggala. Hahaha, 4 dari 9 guci hancur. Nawa guci sakti tamat sudah. Hahaha, memang siapa yang sanggup menahan tapak si Jenggala? Masih ada 5 guci yang belum hancur. Ini tak bagus. Biar ku ramal dulu. Jari mentari terik. Tampak garis retak pada permukaan tempurung. Celaka, bocah itu masih hidup. Ia terus meramal menurut garis di tempurung. Mungkinkah anak sekecil itu mampu menahankan tapak Jenggala? Raja Wali berhasil menyerap hawa langit bumi Nawa Guci Sakti. Ditambah benda sakti itu, tubuhnya luka parah pun, jantungnya tetap tangguh. Kalau saja ada yang mampu mendayagunakan hawa itu, jasad mati pun bisa hidup lagi. Urat nadi terputus pun akan tersambung kembali. Ia hidup, dasar, Jenggala gagal juga, harus kukirim orang lain untuk membasmi biang petaka itu. Jangan, anak itu telah diurapi hawa 95, dan telah menjelma jadi 95 kehormatan. Kalau dia dibunuh juga, dinasti Sang akan punah. Apakah kita hanya berpangku tangan saja membiarkan anak ini menjarah kita? Nasib Baginda penuh keberuntungan. Aku bisa meramal ilmu sakti naga guci beringsut, untuk memindahkan 95 kehormatan anak itu kepada Baginda. Dengan demikian, dinasti Sang akan bersatu dan jaya sepanjang zaman. Sepasang telinga tajam mendengarkannya. Kerlingan mata tanda akan dimulai. Langkah-langkah itu berbahaya. Menurut Datuk Saji Petaka dapat diubah menjadi keberuntungan. Menggembirakan sekali. Diapakan bocah itu? Asal Raja Wali bisa diringkus, dibawa ke ibu kota negeri. Kita tunggu dia sampai berumur 15 tahun. Biar dia jadi insan murni dulu untuk menggantikan Kuraga menjaga keseimbangan negeri ini. Di tengah tawa yang membahana itu, beberapa jarum menepuk tubuh Zov. Tewaskah ia sia-sia? Tunggu di legenda Putra Langit 4. Ajalmu tiba Zov.